Kota tua Yerusalem hanya seluas sekitar 1 kilometer persegi, tetapi mencakup banyak situs suci dari 3 agama: Islam, Yahudi, dan Nasrani. Bagi umat Nasrani, tempat ini Yesus disalib dan dibangkitkan. Bagi umat Yahudi, kota tua Yerusalem adalah tempat yang paling suci, bekas situs kerajaan Israel dan kuil-kuil Yahudi. Sementara bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa merupakan bangunan suci kedua yang dibangun pertama kali di muka bumi setelah Masjidil Haram di Mekah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Rasul menjawab, Masjid Al-Haram. Abu Dzar bertanya lagi, selanjutnya masjid apa? Rasul menjawab, Masjid Al-Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, berapa jarak pembangunan di antara keduanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, 40 tahun. Lalu Allah menjadikan bumi ini bagi kalian sebagai masjid. Oleh karena itu, kapanpun waktu sholat, lakukan sholat di atasnya karena dia memiliki keutamaan. Bahkan selama 16 atau 17 bulan, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin melakukan sholat menghadap kompleks suci Al-Aqsa ini. Sebelum akhirnya datang perintah Allah menghadap kiblat ke arah Ka'bah Baitullah. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjid Al-Haram itu adalah benar-benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Lalu mengapa pada saat itu Nabi SAW sholat menghadap Al-Aqsa? Dalam beberapa sumber disebutkan ketika Allah memerintahkan perintah sholat dan menghadap Masjidil Aqsa, hal itu dimaksudkan agar menghadap ke tempat yang suci, bebas dari berbagai macam berhala dan sesembahan. Karena saat itu kondisi Masjidil Haram Mekah belum berupa bangunan masjid. Pada saat itu masih ditemui berhala-berhala yang jadi sesembahan sebanyak 309 buah. Bila Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu melaksanakan sholat dengan menghadap ke Masjidil Haram, maka hal itu akan menjadi kebanggaan bagi kafir Quraisy bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah mengakui berhala-berhala mereka sebagai Tuhan. Inilah salah satu hikmah diperintahkannya salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Selain keutamaan ini, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat tujuan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi titik tolak perjalanan Mi'raj ke langit ke-7 untuk menerima perintah salat 5 waktu. Nilai spiritual Masjid Al-Aqsa semakin kuat di hati kaum muslimin karena menjadi kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah, dan solat di Masjidil Al-Aqsa memiliki keistimewaan yang luar biasa. Allah Azza wa Jal akan mengampuni dosa orang yang salat di dalamnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam tatkala ingin memugar Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla tentang 3 hal. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla hukum keputusan yang mencocoki hukumnya, lalu ia pun diberi. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu kekuasaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelah Sulaiman, lalu ia pun diberi. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla setelah usai memugar Masjid Al-Aqsa agar tak ada seorang pun yang datang, sedang tak ada yang mendorongnya untuk datang selain sholat di dalamnya, agar orang itu dikeluarkan dari kesalahannya, dosanya, seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Pemirsa Aksan, selain begitu pentingnya Masjid Al-Aqsa bagi kaum muslimin, namun ada sejumlah fakta yang tidak banyak diketahui
Tak sedikit dari umat muslim itu sendiri yang tidak tahu mana Masjidil Al-Aqsa di kompleks suci. Banyak yang menganggap Masjid Al-Aqsa adalah masjid berkubah emas yang selalu muncul saat menyebut Al-Aqsa. Bangunan berkubah emas sering disebut Dome of the Rock, disebut-sebut sebagai kubah pertama yang dibangun di dunia. Bangunan ini didirikan pada masa kekhalifahan Bani Umayyah oleh Abdul Malik bin Marwan. Awalnya kubah tidak berwarna emas, melainkan kayu yang dilapisi kuningan atau keramik. 1000 tahun kemudian, di kekhalifahan Ottoman, lapisan emas baru ditambahkan. Di dalamnya terdapat batu yang diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW bertolak ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bagi umat Yahudi, batu ini juga diyakini sebagai tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengorbankan putranya. Karena sering kali muncul di media massa, kubah emas atau kubah Al-Zahra atau yang dikenal dengan Dome of the Rock inilah yang konon diperkenalkan oleh Israel kepada dunia internasional sebagai Masjid Al-Aqsa agar pandangan umat Islam dunia tertuju pada bangunan kubah emas ini, sehingga Israel bisa menghancurkan Al-Aqsa dan membangun Solomon Temple atau kuil Sulaiman pada bekas reruntuhan Al-Aqsa. Umat Yahudi meyakini pada kitab perjanjian lama Taurat bahwa akan datang di akhir zaman seorang yang mereka anggap sebagai dewa penolong Yahudi yang dinamakan Mesaya, Al-Masih dalam bahasa Arab. Apabila mereka melakukan ritual agama di Solomon Temple dengan mempersembahkan sapi betina berwarna merah. Masjid Al-Aqsa adalah sebuah kompleks di kota tua Yerusalem yang mencakup kubah batu Dome of the Rock yang berkubah emas, Masjid Qobli, Masjid Buraq, dan Masjid Marwani. Masjid Qobli yang biasa disebut dengan Masjid Al-Aqsa karena paling dekat dengan kiblat di Ka'bah Mekah. Kompleks masjid-masjid ini dinamakan Masjid Al-Aqsa atau Haram Al-Syarif di sebuah lokasi seluas 1 km yang dibangun dinding-dinding tinggi mengelilingi kompleks suci. Pada masa kekuasaan Romawi, kompleks Masjidil Aqsa dijadikan sebagai tempat penimbunan sampah oleh penguasa Romawi. Kala itu umat Yahudi diusir dari Yerusalem. Barulah ketika Yerusalem dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab sampai dibersihkan oleh kaum muslimin, bahkan Khalifah Umar turun sendiri ikut membersihkan sampah di tempat ini. Lalu Umar bin Khattab menjanjikan kembali umat Yahudi memasuki Yerusalem yang telah diusir selama 1 abad. Beberapa kali masjid-masjid di kompleks Masjidil Aqsa dihancurkan, lalu dibangun lagi karena peperangan, invasi, ataupun bencana. Pada pendudukan Israel pada tahun 1967, kerusakan terjadi akibat kekerasan Zionis. Tahun 1969, warga Australia, Dennis McRohan, membakar mimbar Al-Aqsa. Tahun 1982, seorang tentara menembaki jamaah di Al-Aqsa, menewaskan 2 orang dan melukai 11 orang. Kini ancaman kerusakan Masjid Al-Aqsa dari tentara Israel yang kerap merusak dan memberontak dalam pemberontakan. Israel juga melakukan eksavasi dan penggalian di situs-situs merusak pondasi masjid. Kebanyakan bentrokan dan konflik di Masjid Al-Aqsa terjadi akibat pembatasan akses masuk bagi Muslim Palestina oleh tentara Israel. Namun beberapa konflik disebabkan karena Israel melanggar perjanjian tahun 1967 soal kunjungan umat Yahudi ke Masjid Al-Aqsa. Berdasarkan tradisi setelah pencaplokan Yerusalem Timur oleh Israel, umat Yahudi dilarang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Mereka boleh datang di antara waktu sholat, tetapi hanya berkunjung, bukan beribadah. Perjanjian ini banyak dilanggar oleh Israel, terutama di hari-hari raya Yahudi. Pada tahun 2015, umat Islam Palestina marah ketika pemerintah Israel memasukkan banyak umat Yahudi untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa. Sedikitnya 28 warga Palestina tewas dan ratusan terluka karena bentrok dengan tentara Israel. Pemirsa Aksan, orang Yahudi sepanjang sejarah Islam selalu ada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam.
komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara sepanjang sejarah. Di Jerman, masa Hitler orang-orang Yahudi dibunuh. Hampir tidak ada tempat bagi orang-orang Yahudi kecuali dalam negara-negara Islam. Mereka hidup aman semasa tinggal di wilayah Khilafah Islam, karena undang-undang Islam melarang memerangi orang-orang non-muslim yang tinggal di bawah perlindungan kaum muslimin. Setelah keruntuhan Islam di Spanyol, selain orang-orang muslim, orang-orang Yahudi juga diusir dari negeri yang pernah menjadi pusat pengetahuan Islam itu. Tidak ada negeri di dunia ini yang mau menampung bangsa ini kecuali penguasa muslim Turki Ottoman. Maka bagi umat muslim, orang-orang Yahudi adalah bangsa yang selalu berdampingan dengan kaum muslimin sepanjang sejarah. Maka ketika Rasul SAW menyatakan dalam sebuah hadis sahih, tidak akan terjadi kiamat hingga kalian muslim memerangi Yahudi. Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, "Wahai muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis sahih Muslim disebutkan, tidak akan terjadi kiamat sehingga muslim memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai akhirnya Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu dan pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon Garqad yang tidak demikian, karena termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Teka-teki hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 ketika masyarakat Yahudi dunia menjajah negeri Palestina. Pada tahun 1967, semakin jelas lagi hadis ini karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan Islam tiba-tiba berubah menjadi liar yang mengakibatkan perang Arab-Israel. Barulah di masa sekarang ini, hadis ini menjadi lebih berarti ketika Israel semakin tidak lagi mengindahkan norma pergaulan dunia dan hak asasi manusia. Semua norma dan etika seakan tidak berlaku lagi di negeri Zionis. Selain misteri hadis ini, di abad 14 Hijriah, hadis kehancuran Yahudi di akhir zaman sangat tegas menyebut kepastian kehancuran bangsa pengkhianat Allah dan Nabi ini. Bahkan pohon dan batu akan ikut membantu umat Islam dalam mengumpas mereka. Karena itu, hadis ini sekaligus menjadi penghibur derita dan pelipur lara serta harapan buat umat muslim yang sempat merasakan kebengisan Yahudi secara lebih nyata, bahwasanya bangsa Yahudi pasti akan dikalahkan. Fakta menarik lainnya bahwa kawasan Al-Aqsa merupakan kawasan yang disebut-sebut Nabi SAW sebagai negeri mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia di akhir zaman. Benarkah demikian? Inilah Masjid Al-Aqsa, masjid suci yang diberkahi Allah Azza wa Jalla dan menjadi tempat berkumpulnya umat manusia di akhir zaman nanti. Maka wajar jika Masjid Al-Aqsa selalu melekat di hati kaum muslimin di dunia. Nah pemirsa Aksan, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Masih banyak yang akan kita bahas bersama pada video-video berikutnya. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Like apabila kalian suka dengan video ini, dan silahkan unlike saja jika kalian tidak suka. Akhir kata, segala kemuliaan milik Allah Azza wa Jalla dan maha benar firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.